Setelah 012 sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan anugerah pimpinannya. Kita beri kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Kami hormat Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru semua yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami memaparkan kegiatan pagi luar biasa. Saya akan memberikan satu permainan dulu. Boleh? Boleh. Silakan berdiri Bapak Ibu. Di sini ada kata clue pegang. Pegang. Iya, seperti yang Ibu PP ajarkan ya. Setiap kami mulai kegiatan selalu diawali dengan speaking ya. Ibu semangat. Oke. Jika saya mengatakan pegang tangan, maka Bapak Ibu boleh memegang tangan. Tetapi jika tidak ada kata pegang, maka tidak ada anjuran ya. Tidak ada anjuran. Yang jelas kata pegang adalah dunia. Kita mulai siap? Pegang baju. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang tangan. Pegang hidung. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mari kita saksikan bersama. Ya. Belum. Nah. Dari Oke, ini ya. Dari modul 1 yang kami pelajari dari awal tentang apa sih yang kami dapatkan dan apa yang bisa kami berbagi untuk kita selama beberapa modul dan sudah menjalani 3 bulan ya, sudah menjalani 3 bulan pendidikan. Dan tentunya Bapak Ibu mungkin bertanya, apa yang mereka pelajari, apa sih maknanya gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini kami mengambil waktu untuk berbagi kepada kita tentang semua yang sudah kami pelajari selama ini, walaupun tidak seluruh ya, dan ini secara singkat dan dirangkum saja. Namun inilah inti dari semua yang kami pelajari selama ini, dan ke depan lagi dilanjut dengan modul yang baru, yaitu modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Ya. Nomor 1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ini tentang pemikirannya, tentang filosofi. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ini 1.2 dan 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Nah, jadi yang kami jalani selama ini, yang saat ini masuk di budaya positif dan masih sedang berjalan. Tidak lama lagi akan masuk ke aksi nyata. Ya, lanjut. Ya. Apa itu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Ini yang dari awal kami pelajari, yaitu pendidikan over coding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
poin yang menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Inilah ibaratkan seperti anak-anak yang kita didik. Kemudian yang kedua, refleksi filosofi ya. Kodrat anak dan kodrat zaman. Kodrat anak dan kodrat zaman. Mungkin zaman dahulu, zaman yang lalu, cara pendidikan itu berbeda. Dan zaman yang ada sekarang lagi, dengan kemajuan zaman, akan kita guru juga dituntut untuk mendidik anak sesuai semboyan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan arti ing ngarso sum tulodo ing madya mangkasa sum curi handayani. Lanjut. Kemudian di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai-nilai yang ada pada seorang guru, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, yang kelima reflektif. Semua ini harus ada di dalam lingkup tempat di mana kita mendidik anak-anak. Yaitu kita yang paling poin yang sangat dipentingkan, bukan berarti yang lain tidak, tapi mencakup semua, yaitu kita mengutamakan kolaboratif, itu kerjasama. Kemudian apa perannya? Perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua menjadi coach atau berbagi praktek baik ya. Kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi antara guru. Yang keempat mendorong komunitas praktisi, yaitu yang kita akan lakukan nanti, mengaktifkan atau menjalani program belajar kita kembali. Kemudian yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid, membuat murid itu bahagia dan senang dalam mengikuti pendidikan. Lanjut. Visi guru penggerak. Apa visinya? Visinya adalah sesuai inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep ini pertama kali dibangun oleh David Onkeder Whitney tahun 2005 dan sampai 2016, dan di situ ada yang namanya Bagja, seperti yang barusan kita lakukan, yaitu adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan tersebut. Apa yang dimaksud dengan Bagja? Bagja adalah merupakan singkatan dari 5 tahapan yang digunakan dalam inquiry apresiatif, yaitu 1. Membuat pertanyaan utama, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi bersama, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Lanjut. Pertanyaan pemantik. Nah, selain itu kita juga bisa membuat satu pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, ini ya tentang yang kami pelajari. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, nanti sedikit kita akan
bertukar pendapat dengan hal ini ya. Nah, dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita lanjut saja dulu, nanti kita ke diskusinya setelah selesai topiknya. Kemudian tentang topik 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini juga akan kita laksanakan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan di dunia berkualitas. 5, restitusi 5 posisi kontrol. 6, restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Ya. Ini tentang disiplin positif. Disiplin positif, teori kontrol, pilihan dari William Gesser. Ya, karena tulisannya terlihat sangat jelas ya. Oke. Yang pertama, Anda bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini yang menurut teori dari William. Kemudian makna disiplin. Makna disiplinnya belajar kontrol dari tangan, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, maksudnya di sini dari yang kita inginkan, kitalah yang mengatur. Dan sering itu diibaratkan seperti seorang supir ya. Supir itu dia yang mengendarai mobil itu. Karena dia yang menyetir, maka dia yang mengatur semuanya itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. 1, untuk menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan. 3, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini kita bisa membuat kesepakatan dengan anak murid kita apa yang harus kita laksanakan dalam kelas dan apa tanggung jawab mereka tentang keyakinan yang kita lakukan bersama dengan mereka. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan terus menciptakan pilihan-pilihan baru. Posisi kontrol ini ada yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman atau sebagai pemantau. Yang kelima manajer dan segitiga restitusi. Nah, ini tentang kepribadian kita sebagai seorang guru. Apakah kita termasuk di dalam ini? Apakah kita termasuk sebagai seorang penghukum, atau sebagai seorang teman, atau sebagai seorang manajer? Dan apakah kita pernah menerapkan segitiga restitusi dalam kita mendidik anak-anak dan sebagai seorang pendidik? Kemudian bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Yaitu menstabilkan identitas. Ya, kalau menstabilkan identitas ini yang jelas kita menanyakan dulu. Pasti dia mempunyai alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Dan apa niatnya? Apa yang terpendam di dalam hatinya sebenarnya. Jadi jika kita melakukan restitusi ini memang harus berdua dengan anak tersebut ya, supaya dia lebih fokus dan kita pun rileks untuk menanyakan dia dari hati dan benar-benar untuk mengetahui
dinamakan menstabilkan identitas. Kemudian yang disebut validasi kebutuhan adalah menanyakan tentang yang dia belum dapatkan. Apakah dia kurang mendapat kasih sayang, atau ada hal yang ingin dia capai tapi dia tidak dapatkan itu. Maka dari hal-hal itu maka timbullah perbuatan yang tidak memungkinkan atau yang bisa dikatakan melanggar. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jika dia sudah menyadari tentang kesalahannya, maka kita akan menanyakan apa tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan kita akan memberi hak penuh kepada anak itu untuk bertanggung jawab tentang perbuatan yang dia lakukan, agar anak ini bisa kembali menjadi anak yang sesuai harapan kita, menjadi anak yang berperilaku baik, bermoral, dan beretika. Kemudian realitas kebutuhan kita yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia pasti mengharapkan dan selalu ingin mendapatkan yang namanya bertahan hidup. Apa yang bisa dia perbuat agar dia bisa bertahan hidup, kemudian dia bisa mendapatkan satu penguasaan, kemudian mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika kita tidak mendapatkan itu, maka hal-hal yang negatif akan timbul ketika kita tidak mendapatkan hal semacam kasih sayang dan rasa diterima, maupun kesenangan dan kebebasan. Karena kita sering melihat pengalaman-pengalaman itu dari perkembangan anak-anak, ya. Jika dia kurang mendapatkan kasih sayang, maka dia dengan cara yang lain dia mau mendapatkan itu. Dan ketika tidak pernah diberi kebebasan untuk dia bereksplorasi, maka dengan cara lain dia berusaha untuk mendapatkannya, sehingga dia keluar dari jalur-jalur yang kita tidak inginkan. Jadi itulah mengapa diambil dari metode segitiga restitusi untuk menggali semuanya itu. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini ya, dari motivasi eksternal, dan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apakah kita selama ini sebagai seorang penghukum, kita sebagai seorang pendidik, tapi seringkali kita memakai jalur sebagai seorang penghukum? Di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, kemudian apa prakarsanya? Yaitu anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak
menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, ini akibat dari yang namanya hukuman. Jika selama ini kita sering melakukan itu kepada anak didik dan akan terpendam sampai besar, dia akan mengingat kelakuan yang si guru pernah lakukan pada waktu dia duduk di bangku sekolah, ya. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi dari semuanya. Lanjut. Ini ada pernyataan. Alfikan. Nah, ini wawancara ya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut John, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. John selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, yaitu satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tindakan efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, penghargaan menghukum. Yang kedelapan, motivasi dari dalam diri. Intrinsik maksudnya. Nah, jadi ketika kita selalu memberi hadiah kepada anak-anak, misalkan ada anak didik kita yang pintar di dalam kelas, dia lebih menonjol dari yang lain. Kita selalu memberikan dia hadiah berupa coklat atau permen. Kita menyangka bahwa itu adalah hal yang baik. Ternyata itu sama dengan satu hukuman. Mengapa dikatakan satu hukuman? Karena ketika kita tidak lagi memberikan itu, ketika kita tidak lagi dan guru yang lain tidak lagi memberi, maka rasa niat yang untuk belajar akan menurun karena dia hanya tergantung mengharapkan hadiah-hadiah. Nah, jadi yang dianjurkan kepada kita adalah untuk memberi penghargaan berupa ucapan atau jempol, ya. Tidak diperbolehkan untuk memberi coklat atau bonbon seperti itu. Beda halnya dengan ajang perlombaan, ya. Jadi anak-anak kita yang kita lihat lebih menonjol dari yang lain di dalam kelas, kita tidak diperkenankan untuk memberi hadiah istimewa karena itu akan membuat mereka menjadi sombong dan juga akan menganggap teman yang lain rendah dari mereka. Jadi dianjurkan kita memberi ucapan yang memotivasi, yaitu dengan memberikan kamu hebat atau selamat atau jempol, ya. Lanjut. Hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dan murid diminta untuk push up 5 kali
kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, atau ini pada waktu COVID ya maksudnya. Dan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan tenang. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki, maksudnya tidak bersepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini tindakan-tindakan guru. Apakah kita pernah melakukan hal ini kepada anak murid kita yang menurut pemikiran kita bahwa murid itu akan berubah menjadi anak yang baik, tetapi ternyata dalam budaya positif itu tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang demikian, karena itu akan membuat konsekuensi yang seperti yang kita lihat tadi. Dia akan menjadi anak yang bertumbuh dengan tidak mendapatkan kasih sayang yang baik. Kemudian lanjut, hukuman ini tadi ya, yang itu tadi. Peraturan selalu memberikan ini ya, tentang peraturan ya. Kita selalu membuat peraturan, misalnya di dalam kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain ya. Ini peraturan yang kita buat di dalam kelas, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor ya. Ini tentang peraturan atau keyakinan yang kita buat. Misalnya kita akan membuat keyakinan kelas, lalu dari kesepakatan kita dengan anak murid, maka timbullah yang ada peraturan-peraturan kita buat di dalam kelas. Misalnya melaksanakan piket dengan baik, menggunakan kalau peraturan sekolah wajib menggunakan seragam sekolah. Tapi kalau di kelas ya hadir tepat waktu, gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat itu keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Nah, jika dari keyakinan kelas ada anak didik yang tidak melaksanakannya, maka apa tanggung jawabnya, gitu ya? Apa tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya? Kemudian kita juga akan memberikan masukan untuk menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, kemudian menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ini keyakinan kelas. Namun nanti ini cuma contoh. Nanti kan kita akan membuat lagi, masing-masing kelas akan membuat itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari membuat keyakinan kelas. Ini bagaimana kita memberikan motivasi untuk anak-anak. Kita membagikan kertas seperti yang kita buat tadi, lalu mereka akan menulis seperti apa maunya mereka yang kita lakukan di dalam kelas bersama. Nah, maka timbullah namanya keyakinan atau kesepakatan bersama. Nah, cukup 5 poin ataupun 3 poin, tidak usah banyak-banyak. Nah, ketika ada yang tidak melakukan itu, maka itulah yang dikatakan dia harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Untuk menyelesaikan dengan keyakinan kelas itu ketika dia tidak melaksanakan itu dengan baik. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini arti dari 5 posisi kontrol, yaitu motivasi, dan guru berbuat, guru berkata,
tidak jelas harus di sini. Kemudian ada hasil yang kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Ini ada identitas gagal. Identitas gagal ini ya, yang dinamakan penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, dan ada identitas berhasil atau sukses, yaitu mengharapkan imbalan atau menggantungkan pada orang lain. Apakah guru sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Ini semua ada kata-kata itu, yaitu jika kita sebagai seorang penghukum mungkin menghadir menunjukkan, menyakiti, menyindir tidak sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kelima, posisi kontrol. Lanjut, Bu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Dari pernyataan dosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gerson tahun 1996. Ini arti dari restitusi. Ya, lanjut. Bu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah lambang dari segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Dengan contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan kepada murid dalam mempraktikkan metode segitiga restitusi agar anak didik kita
setelah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan yang kita akan lakukan untuk memberikan kepada anak murid kita untuk menerapkan segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas. Terus lanjut. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini tentang menanyakan keyakinan kepada anak murid ketika kita menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang melakukan pelanggaran. Ya, lanjut. Oke. Kita akan tonton video sejenak.
Ya, tentang penerapan segitiga restitusi. Kita bisa melaksanakan itu dengan anak kita masing-masing di kelas. Ini tentang menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian selain validasi tindakan, ada yang dinamakan ajukan pernyataan untuk berdiskusi dengan anak murid. Sisi menanyakan keyakinan. Kemudian ajukan pertanyaan.
mengenal identitas, terus menanyakan keyakinan. Nah, semua itu kita bisa lakukan kepada anak murid jika tidak mengikuti dari kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan bersama. Kita juga melihat kebutuhan utamanya. Ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti ini. Ada yang aman, ada seperti gambar love, ada bintang, kemudian ya balon, kemudian kupu-kupu, semua ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini semua tahun ini di masa genap usia 17 tahun. Ini tentang satu cerita ya. Dimas bergenap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. Lihat jawabannya. Kemudian kebutuhan apa yang dia ingin dapatkan? Yaitu rasa penguasaan. Terus, ya, aku merasa bangga dan keren. Ya. Berarti dalam kata penguasaan. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Yaitu berarti dia mau mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima agar dia bisa diterima dari kelompok teman-temannya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti dia ingin memperoleh satu kebebasan. Ya, dia mau mendapatkan satu kebebasan. Kemudian dengan kata menyetir mobil itu seru. Nah, berarti dia ingin mendapat satu kesenangan. Nah, itu ya. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut. Nah, refleksi. Setelah pembelajaran hari ini, saya mampu, ini untuk diri kita sendiri. Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya selanjutnya adalah, ini untuk refleksi diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kemudian, selesai ya. Oke, nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Guru yang hebat, pada kesempatan ini kita sudah selesai melihat paparan yang kami sampaikan kepada kita melalui berbagi budaya positif dan tentang apa yang pernah kami pelajari selama kurang lebih 3 bulan dan akan dilanjutkan lagi. Nah, jika dari paparan ini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, jika kami bisa menjawab, kami akan menjawab, dan jika kami tidak bisa, kami akan meneruskannya kepada PP atau praktik pengajar kami. Ya. Boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, dan jika tidak ada, mungkin sudah jelas untuk kita. Jelas, Bu. Bagaimana cara itu tadi mempraktekkan cara mengatasi anak
melakukan sesuatu hal yang melanggar tata tertib sekolah atau norma-norma di sekolah maupun masyarakat. Tolong jelaskan di Ya. Baik Pak. sesuai pengalaman hidup. Baik Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami akan menjawab sesuai pengalaman dan sesuai apa yang kami dapatkan juga dalam modul yang sudah dipelajari selama ini, dari filosofi bahkan sampai ke budaya positif. Ya. Dalam penanganan untuk menghadapi anak-anak yang boleh dikatakan memiliki kasus, ya, kita diajarkan untuk menjadi seorang manajer. Dalam arti menjadi manajer, kita tidak dalam posisi teman atau pemukul, tapi menjadi seorang manajer yang bisa bertanya kepada anak-anak dengan memakai metode segitiga restitusi. Tentang apa segitiga restitusi? Yaitu memvalidasi. Coba Ibu kembalikan ke lambang segitiga restitusi. Oke, ini segitiga restitusi yaitu tentang validasi kebutuhan. Ya, ini kita akan menanyakan apa penyebabnya dan mengapa sampai dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Kita harus bertanya dulu dengan validasi kebutuhan. Mungkin ada sesuatu yang dia ingin dapatkan, tapi dia tidak menemui itu ya. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan ini, seperti itu. Dan kemudian menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini dalam arti kita bisa memberi contoh. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan, ya. Berarti kita menstabilkannya supaya emosinya tidak meluap-meluap ketika kita menanyakan masalahnya. Kita menstabilkan emosinya, menstabilkan identitasnya. Kita mengatakan bahwa dengan contoh, dulu ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Tapi dalam arti ibu tidak akan menghukum kamu, ya, gitu ya. Dan di sini kita akan mencari jalan keluar bersama-sama. Itu dari arti menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir, kita akan menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dalam arti bahwa apakah si anak ini sadar jika yang dia lakukan ini adalah perbuatan yang salah, ya. Jika dia menyadari itu perbuatan yang salah, apa tindakan selanjutnya untuk memperbaiki tindakan itu? Apa yang dia akan lakukan untuk keluar dari permasalahan dan apa tanggung jawabnya terhadap kesalahan yang dia lakukan? Nah, dalam segitiga restitusi ini semua berhubungan satu dengan yang lain, kaitannya ini dan tidak boleh dipisahkan. Dan dari diskusi yang kita lakukan secara tenang, secara damai dengan anak-anak, maka anak itu akan merasa bebannya sudah diangkat atau diringankan oleh guru, dan dia akan mencintai rekan-rekan atau teman-temannya, bahkan dia akan menyayangi gurunya dan menyenangi pelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Itu Kak, jadi pengalaman yang saya lakukan, laksanakan di sekolah adalah seperti itu. Kemungkinan juga kita akan menanyakan tentang validasi kebutuhan, tentang mungkin latar belakang dari keluarga misalnya, boleh kita tanya. Ya. Jadi dari kita menggunakan segitiga restitusi ini, anak-anak bisa keluar dari permasalahannya, kembali ke kelompok yang diterima. Ya. Terima kasih Pak. Ya mungkin sudah jelas. Mungkin saya tambahkan lagi Ibu Mata, karena memang sebuah aturan yang dilakukan memang sudah cukup bagus, tapi memang harus ada keberlanjutannya. Itu bukan semata-mata
anak itu di sekolah saja, tapi ada keberlanjutannya memang di lingkungan tempat tinggal, ke orang tuanya. Nah, itu memang sebaik apapun juga program yang ada, ketika itu tidak terus berkelanjutan di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakatnya, kayaknya juga kita ya mengalami kesulitan. Itulah sebenarnya kita membutuhkan kerjasama dengan orang tua pergi ke sekolah, supaya lingkungan sekolah itu, bahkan juga lingkungan masyarakatnya dan lingkungan keluarga itu sangat mendukung. Kalau tidak, memang kayaknya masalah-masalah kenakalan, masalah yang pergaulan yang negatif itu kayaknya selalu ada. Dan mungkin itu sedikit tambahan dari satu masih. Terima kasih Pak Pius untuk penambahannya. Oke, untuk penguatan. Baik, maka di dalam kesatuan pendidikan diharapkan memang kita itu berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan masyarakat, seperti itu yang harus kita laksanakan di dalam satuan pendidikan, terutama berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Terima kasih atas semua pertanyaan dan penguatan yang diberikan. Jika sudah tidak ada, ya, sampai di sini pertemuan kita atau penyampaian dan paparan yang kami laksanakan untuk kita pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap semangat dan bahagia.